kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Apakah hari ini kalian sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas bisa memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Ini Pak, Ibu. Baik, Rini bisa dipimpin doa. Baik, berdoa siap, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, silakan alat tulis, bukunya dikeluarkan ya untuk kita belajar tentang perkelana di dunia legenda. Udah keluar semua? Sudah, Bu. Baik, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Mau lihat. Mau lihat aja? Ya. Baik. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang menganalisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam teks legenda. Sebelum itu, ada yang tahu tidak ini apa? Gambar apa? Maling kundang. Kenapa maling kundang sampai sekarang tuh masih sering diceritakan? Ada pesan moralnya. Baik, berarti kalian sudah pernah mendengarkan cerita-cerita tentang maling kundang, timun mas, terus sang kuryang? Benar. Siapa yang menceritakan teks-teks tersebut? Membaca? Ya. Waktu kapan? Pas SD. Ada yang bisa memetik nggak dari cerita entah maling kundang atau sang kuryang? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Baik, Hanifah apa? Kalau dari cerita maling kundang itu kita bisa tahu kalau kita itu tidak boleh durhaka kepada orang tua. Benar sekali. Nah, dalam pagi hari ini kita akan belajar menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam teks tersebut. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah mempelajari bab ini, siswa mampu menganalisis unsur intrinsik dalam teks legenda. Yang kedua yaitu mampu mempresentasikan hasil analisis secara lisan di depan kelas. Nah, dari setelah mempelajari teks legenda ini, kita juga memperoleh manfaat. Yang pertama yaitu menambah pengetahuan tentang budaya dan cerita rakyat daerah, di mana teks legenda itu dapat membantu kalian mengenal berbagai budaya dari berbagai daerah. Yang kedua yaitu memahami nilai moral dan pesan kehidupan seperti yang dijelaskan Hanifah tadi. Untuk maling kundang kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan memahami isi cerita, di mana dengan mempelajari teks legenda ini kalian akan memahami unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur, latar, dan amanat. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Apakah sudah dipahami? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video tentang maling kundang. Bisa disimak ya anak-anak. Legenda maling kundang. Alkisah di pesisir pantai itulah seorang balita laki-laki. Terima kasih ya. Hanya masalah administrasi. Pagi Itu kan bukan kesalahan beliau. Bukannya orang mau Kami kita kayak dapat waktu pembinaan itu sudah seharusnya segera ditindaklanjuti, surat itu segera dibuatkan, kemudian segera ditandatangani oleh yang bersangkutan dan oleh Senat, sehingga menurut saya seharusnya kan sudah Nah, dari teks tadi mengapa maling kundang mendapatkan hukuman dikutip menjadi batu. Saya ada. Baik,
baik. Tidak, Jadi durhaka Bu. Ini dari hari ini. durhaka kepada Ibunya. Karena? ketika kita Tidak mematuhi ibunya. Nah, hebat banget. Terus apa pesan yang dari cuplikan tadi? Tidak boleh durhaka pada orang tua. Seharusnya itu segera dilakukan. Ada lagi? Kalau sudah seperti ini kan Ya. kita Ada yang mau bisa menambahkan? kan tujuan Baik. yang bersangkutan karena ya itu bukan pisah Benar beliau sekali. itu sudah Udah? dianggap selesai sudah Nah, clear, ini sehingga transkripsi kita tadi ya dari cuplikan video. lanjutkan kenaikan. Dari teks legenda ini ada yang mau menyampaikan pendapatnya tidak? Apa sih teks legenda itu? Dulu juga diberikan dari kontrol juga ketika di persidangan yang baik saya tahu besar. Tunjuk tangan dong. Apa Mbak Hadi? Dari integritas beliau itu selamat dia jadi. Ada yang mau menambahkan lagi? Masa lalu ini. Apa Bulan? Legenda merupakan cerita rakyat yang dipercaya pernah terjadi dan diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Bu. Pintar sekali, semuanya udah paham ya. Boleh beri tepuk tangan untuk mereka. Nah, tadi udah dijelaskan kepada Hanifah dan Bulan. Teks legenda itu cerita rakyat yang dipercaya pernah terjadi dan diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, legenda ini biasanya menceritakan asal-usul suatu tempat, benda, atau peristiwa serta memiliki pesan moral. Nah, contohnya di sini itu legenda Malin Kundang menceritakan asal-usul batu Malin Kundang. Tadi asal-usulnya dari daerah mana? Sumatera. Benar. Nah, apa sih unsur intrinsik itu? Saya Bu, Baik, ada apa? unsur yang ada dalam teks legenda. Benar, ayo beri tepuk tangan untuk Mbak Ade. Dari teks legenda ini ada yang mau memberikan pendapatnya apa saja unsur intrinsiknya? Tadi di depan sudah Ibu jelaskan ya di bagian manfaat. Ada yang mau menyampaikan? Apa Hilda? Di dalam teks legenda itu terdapat unsur-unsurnya seperti tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat. Sudah? Beri tepuk tangan untuk Mbak Hilda. Nah, di sini unsur intrinsiknya itu ada 6 ya anak-anak. Yang pertama ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, amanat. Nah, tema ini adalah ide pokok atau inti cerita dalam suatu cerita yang dibahas. Nah, yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada dalam cerita. Artinya, tokoh ini siapa yang diceritakan? Misalnya, dalam teks tadi itu ada Ibu Malin Kundang sama Malin Kundang. Nah, kalau penokohan ini adalah sifat atau watak yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita. Seperti Malin Kundang itu sombong dan durhaka kepada ibunya, dan Ibu Malin Kundang penyayang dan sabar. Nah, selanjutnya itu ada alur. Jenis alur itu ada 3. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama ada alur maju. Alur maju ini cerita yang berjalan secara urut dari awal hingga akhir. Yang kedua ada alur mundur, yaitu cerita yang dimulai dari masa sekarang lalu kembali lagi ke masa lalu. Dan yang terakhir yaitu alur campuran, di mana alur campuran ini cerita gabungan antara alur maju dan alur mundur. Selanjutnya ada latar. Latar adalah keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana. Latar ini dapat membantu pembaca untuk membayangkan tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerita. Nah, di sini latarnya ada 3. Yang pertama ada latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, latar tempat ini menunjukkan lokasi terjadinya cerita.
contohnya seperti desa nelayan. Terus latar waktunya itu menunjukkan kapan peristiwa terjadi. Dan latar suasana itu yang menunjukkan keadaan atau perasaan dalam cerita. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita. Amanat dapat diketahui dari peristiwa yang dialami oleh tokoh. Nah, dari paparan ini, apakah sudah paham semuanya? Tadi unsur intrinsiknya ada berapa? 5. 5 atau 6? Siapa yang bisa menyebutkan? Bisa tunjuk tangan. Apa Mbak Cici? Tema, tokoh, penokohan, alur, amanat, dan nama. Baik, pintar sekali. Nah, untuk tema, ada yang mau memberikan apa sih tema itu tadi dari paparan tadi? Apa Mbak Irma? Menggunakan ide tokoh atau inti dari cerita tersebut. Ada yang mau menanggapi atau benar? Benar. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Irma. Nah, dari paparan ini berarti kalian sudah jelas, sudah paham ya untuk unsur-unsur intrinsik dalam cerita legenda. Ya. Nah, kalau sudah paham, sekarang saatnya berkelompok. Bisa bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Ya, Bu. Baik. Kalau sudah, Ibu meminta untuk perwakilan kelompok untuk maju ke depan mengambil Ya. ya. Jadi, terangkan. Sebentar. Saya ambil apa? Nah, ini nanti cara mainnya kalian bisa memutar ini ya, memutar gajahnya. Bisa diputar, bukan diputar dong. Ibu, Tiin katanya mau izin ke kamar mandi. Oh iya, silakan Diin. Ini kemana, Bu? Ini nanti kalian putar begini ya. Titik. Eh. Banyak banget Bu itu, Bu. Diambil satu. Oh ya, ini kalian dapat. Oh iya. Nah, ini nanti ada teksnya ya. Silakan ngambil satu sesuai dengan yang didapat. Wah, gila batu menangis. Silakan. Gimana Bu? Satu. Nah, gimana yang mengerjakan? Ya. Silakan diambil. Oh iya, terima kasih ya. Ada. Jadi baju. Ya. Silakan diambil ya. Jangan. Ya. Apa bisa duduk kembali ya anak-anak? Ya, Ibu. Apakah sudah mendapatkan teksnya? Sudah. Ibu akan membagikan LKPD ini yang akan kalian isi ya. Siap. Nanti dalamnya itu akan menganalisis unsur-unsur yang sudah Ibu jelaskan di depan. Ya. Menangis. Terus
Apakah sudah mendapatkan semuanya? Bisa dikerjakan ya mulai dari sekarang. Oh, iya. Jika ada yang belum paham bisa tanya ke ibu ya. Ya Ibu. Ini nomor 1 di mana? Ya, ini diisi dulu ya nama-namanya. Ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, sekarang saatnya presentasi. Yeay. Kelompok siapa yang mau presentasi? Mbak Iman. Mbak. Mbak Desi. Apri. Irna, Bu. Irna. Baik, baik, baik. Ibu aja ya yang milih ya. Kelompoknya kelompoknya Ulan. Allah. Silakan maju. Irna. Surah. Iya, Aku ikut Bu. iya. Bima. Padahal kita sudah selesai. 50 halaman sudah. Bisa dibuka presentasinya? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mendapatkan teks. Legenda Roro Jonggrang. Nah, di sini kami akan menganalisis teksnya berdasarkan identifikasi tokoh dan penokohan, latar, alur, tema. Nah, yang pertama identifikasi tokoh dan penokohan. Untuk Roro Jonggrang itu wataknya cerdas, licik. Kemudian bukti dalam cerita, Roro Jonggrang kembali menyusun tipu dayanya. Untuk Bondowoso itu wataknya sakti dan pemberani. Bukti dalam ceritanya yaitu Bandung Bondowoso berhasil keluar dalam keadaan marah, lalu ia memanggil bala bantuan. Kemudian yang ketiga itu ada Prabu Boko, yaitu wataknya kejam dan tamak. Bukti dalam ceritanya yaitu Prabu Boko seorang raja raksasa yang kejam dan tamak. Selanjutnya yaitu analisis latar. Yang pertama latar tempat kerajaan Engging, Sumur, Jalatunda, Jawa Tengah. Bukti dalam ceritanya di tanah Jawa Tengah berdiri kerajaan Engging. Terus yang kedua latar waktu yaitu malam. Bukti dalam cerita malam hari Bandung Bondowoso membangun candi. Selanjutnya latar suasana yaitu tegang, mencekam, dan takut. Bukti dalam cerita ketika akhirnya perang pecah. Selanjutnya ketika 998 candi hampir selesai. Kemudian takutnya itu Roro merasa takut menolak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagus ya, setiap kelompok sudah mampu menemukan unsur-unsur intrinsik dalam teks legenda dengan cukup lengkap. Nah, dari hasil diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa teks legenda itu memiliki unsur intrinsik yang saling berkaitan dalam membangun cerita. Nah, pembelajaran hari ini kita telah selesai. Sekarang saatnya speaking sebelum mengerjakan kuis. Ya Bu, bagaimana speakingnya? Speakingnya itu donat. Mau. Ibu berkata donat, donat, donat. Raffi, ada berapa donat? 3. Satu dong. Kita harus fokus ya anak-anak. Terang. Satu itu Bu. Bukan dong. Langit, ada berapa donat? 1. Nggak ada. 2. Iya, pintar sekali Mbak Julia. Kenapa kok bisa 2? Ini boleh disebutin dulu ya Bu. Boleh. Karena clue-nya itu huruf yang ada apa ya kayak langit itu kan ada bolongannya G Oh iya, pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk Julia. Sudah konsentrasi kan? Mas Jaya masih bingung. Iya. Ini agak susah Bu. Apa? G-nya itu kan ada 3 Bu. Iya. Kan itu ada 2. Langit. A1, G-nya 2. Kan donat. Yang langit Langit ada berapa tadi Mbak Julia? 3. kan gini ya biasa kan kayak gini. Itu G-nya kan Itu temanya. Oh. Sudah paham? Paham. Belum. Dikit. Oh iya, kurang. Tulis. Juga ada berapa donat? 2. Juga tidak punya donat. Juga ada berapa donat? 3 Bu, kan G-nya seperti itu. Donat. Juga. Gak punya. Juga. Saya juga gak punya donat. Juga. 1 dong. Ada 1 dong. Udah nanti kita bahas lagi ya. Sekarang saatnya kuis. Silakan keluarkan ponsel kalian. Ini di scan ya anak-anak. Bisa nggak dipindahin barcode-nya? Bisa? Nah nanti kalian bisa mengerjakan Nah, nanti kalian kerjakan ya. Nanti di sini kalian bisa masuk. Terus kerjakan sesuai ini. Mana Bu barcode-nya? Oh iya. Kalau Tunggu. Bentar Bu, bisa yang lain. Bentar Bu, harusnya yang lain. Sudah? Nah, nggak bisa Bu, nggak bisa sih. Ada yang bisa? Terus? Sudah bisa masuk semuanya ya. Nah, baik. Nanti kalian bisa tulis nama kalian biar ibu bisa memberikan nilai. Bu, tulis namanya di mana Bu? Ya Bu, ganti nama. Nanti bisa diedit di bagian atas ya, Nana. Oh iya. Nah, sekarang ibu
ya. Kalian bisa menceklis sesuai dengan perasaan kalian masing-masing. Silakan diisi ya. Apakah sudah anak-anak? Ya. Nah, karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nanti akan mendapatkan poin dari ibu. Saya. Baik, Iin, silakan. Jadi pada pembelajaran hari ini kita telah belajar mengenai teks legenda. Teks legenda merupakan cerita rakyat yang menceritakan tentang asal-usul suatu tempat atau peristiwa yang berkembang di masyarakat. Nah, dalam teks legenda itu ada unsur pembangun cerita seperti tema, tokoh penokohan, latar, alur, dan amanat. Beri tepuk tangan untuk Iin. Baik, karena tadi sudah melakukan post test, sekarang ibu di rumah juga memberikan tugas ya. Silakan kalian membaca tentang teks legenda yaitu Pohon Enau pada halaman 153. Nah, nanti kalian mengidentifikasi informasi penting yang berupa peristiwa yang terjadi dalam cerita. Terus kalian bersimpulan isi berdasarkan informasi yang sudah ditemukan. Apakah sudah dipahami? Sudah. Baik, jika sudah, ketua kelas bisa memimpin doa untuk akhir pembelajaran. Siapkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada salah kata dalam menyampaikan materi, ibu ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.